Pak. Ah, Oke, siap. Udah, Pak. iya. Sekedar Bu, ini saya bukakan untuk apa modulnya Ibu. Ini kok masuk di sini ya? Bentar ya Bu. Baik, Pak. Hmm, tadi saya masuk. Hmm, hmm. Oke, Ibu, Ya, halo. Pak. Oke, ini saya coba lihat yang di tempatnya Ibu. Ini modul ajarnya benar ya, Bu Khaira ya? Ya, Pak. Baik. Baik, kita awali terlebih dahulu ujian pada kesempatan pagi menjelang siang ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ujian yang pertama terkait dengan modul ajar. Baik, terkait dengan modul ajar ini, Bu, ada teori apa saja yang melandasi Ibu menyusun terkait dengan modul ajar ini? Teori belajar berarti ya, Pak ya. Saya menyusun ini modul ini untuk modul ini adalah modul PBL, maka ini mengusung teori belajar yaitu konstruktivisme, Pak. Apa itu konstruktivisme? Di mana peserta didik itu menggunakan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya untuk menyusun pengetahuannya dalam pembelajaran. Baik, selain konstruktivisme dalam penyusunan modul ajar Ibu, prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam modul ajar khususnya terkait dengan merdeka belajar yang ada dalam modul ajar Ibu? Prinsip-prinsip eh, gimana maksudnya itu, Pak? Ya, dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kan ada prinsip-prinsip tertentu yang harus ada yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Kira-kira apa dan adakah di modul ajar yang sudah Ibu susun? Di modul ajar yang sudah saya susun, ada Pak. Misalnya karena ini kurikulum Merdeka, berarti nanti eh, ada apa? Ada pembelajaran bermakna, ada nilai-nilai P5 di dalamnya. Kemudian ada lagi pertanyaan pemantik. Nah, itu yang ada di dalam modul Oke, ajar baik. saya, Pak. Baik, terkait dengan pembelajaran Hmm, yang ada pada Maaf Pak, kurikulum merdeka. kalau pakai headset nggak kedengeran Pak, suara Bapak. Tidak kedengaran. Nggak kedengeran Pak.
Halo, kalau seperti ini, Bu. Nggak kedengeran suara Bapak. Lebih jelas tadi Pak yang nggak pakai ini, nggak pakai handsfree Bapak. Ini memang nggak belum belum Ah, terkonek ya ini itunya. ini udah jelas Pak. Ini jelas suaranya. Baik. Eh, tadi ada satu prinsip konstruktivisme, ada juga Ibu menyampaikan terkait dengan pembelajaran P5RA. Sekarang istilahnya kan sudah digabungkan. Kalau dua kan P5, P2RA, sekarang P5RA. Apa yang Anda ketahui terkait dengan P5RA itu, Bu? Bu Khair. P5RA itu tuh apa, mengusung prinsip-prinsip cara penanaman profil pelajar yang rahmatan lil alamin. Jujur untuk ini karena saya mengajarnya di SMP ya Pak, memang kami lebih fokusnya ke P5 aja, yang P5RA ini masih masih kurang gitu. Jadi fokusnya memang ke P5 yang punya 6 dimensi itu. Gitu. Jadi untuk itu kita menanamkan profil pelajar Pancasila kepada anak dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita punya. Baik. Berikutnya ada sesuatu yang menarik ya. Memang yang menjadi apa distingsi dari pembelajaran kurikulum Merdeka, yakni prinsip diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Adakah pembelajaran berdiferensiasi yang ada dalam modul ajar Ibu? Dalam modul ajar mungkin kayaknya belum ini Pak, belum ini sekali gitu, terlihat sekali karena saya lebih fokus ke PBL-nya gitu. Tapi memang Oh, ke kalau BBL-nya. dalam pembelajaran sehari-hari memang seharusnya kan kita mengusung itu karena di awal pembelajaran kan kita ini dulu melakukan asesmen diagnostik dulu kan Pak, sesuai dengan, jadi kita punya data awal peserta didik kita itu seperti apa. Baik. Eh, ya, apa asesmen diagnostik itu ya? Diagnostik gitu. Apa itu asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik itu asesmen yang dilakukan ketika awal memulai pembelajaran. Nah, asesmen itu Baik. dilakukan agar kita bisa punya gambaran seperti apa data awal siswa kita sebelum pembelajaran dimulai. Baik, tadi ada konstruktivisme, ada P5R, P2RA ya, P5RA, kemudian ada Ibu sampaikan tadi barusan terkait dengan apa tadi yang barusan ini? Diagnostik. Ya, asesmen diagnostik, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, walaupun masih belum mengarah ke sana. Padahal sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu Harus mutlak ada ya Pak sebenarnya ya. ada pada ya. Ya, sehingga kalau menurut saya itu pembelajaran yang berdiferensiasi layaknya ada pada setiap modul ajar, baik itu menggunakan model pembelajaran yang PBL, PJBL, konstruktivisme atau seperti apa, itu ada prinsip diferensiasi karena ini merupakan apa ya kunci dalam pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Baik, ada beberapa prinsip tadi yang sudah Ibu sampaikan. Terakhir dengan prinsip yang digunakan adalah model pembelajaran PBL. Apa itu PBL, Bu? PBL atau Problem Based Learning adalah sebuah model pembelajaran di mana kita membelajarkan siswa berbasis kepada suatu permasalahan dan siswa memecahkan masalah-masalah tersebut melalui penelitian dan diskusinya secara mandiri gitu Pak. Ya, baik. Baik, berikutnya. Pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pendekatan ya, TPACK, kemudian PBL dan Project Based Learning ya. Yang tadi digunakan Ibu apa tadi Yang PBL, yang saya Problem Based Learning Pak. problem listening. Apa yang mendasari kenapa Ibu mengangkat PBL pada modul ajarnya? Yang mendasari kenapa saya menggunakan problem based learning, menurut saya pendekatan itu akan lebih efektif dalam terkait dengan materi saya dalam hal ini yaitu materinya konsep rukhsah dalam beribadah. Dengan menggunakan problem based learning ini kita bisa mengangkat suatu masalah yang memang terjadi di kesehari-harian mereka. Contoh misalnya dalam rukhsah itu Pak, misalnya dalam pelaksanaan sholat atau puasa ketika berada dalam perjalanan jauh
ketika berada dalam kondisi yang darurat. Nah, karena hal-hal ini sangat dekat dengan mereka, kita bisa mengangkat kasus-kasus itu dan mereka bisa mendiskusikannya. Nanti dibantu juga dengan literatur untuk mendasarinya. Nah, saya merasa ini model yang sangat efektif untuk membelajarkan siswa dan mereka bisa memahami dengan lebih mudah apa yang dimaksud dengan konsep ruksoh itu. Baik. Ah, menarik sekali terkait dengan PBL yang aku angkat. Kemudian terkait dengan alur tujuan pembelajaran ATP yang ada pada modul ajar ibu. Menggunakan prinsip apa atau model apa ATP-nya, Ibu? Model ATP-nya maksudnya gimana, Pak? Untuk penyusunan iya, penyusunan ATP pada kurikulum Merdeka. Jadi CP, TP, ATP itu kan dalam Ya, merumuskan ATP-nya itu kan ya. ada beberapa alternatif. Bisa bisa difahami gak? Hmm, untuk ini Pak, eh, yang pertama kami dulu kan memang ada dari CP yang sudah diberikan, misalnya dari CP yang sudah ada, kemudian kan kita identifikasi ada lima, kalau dalam PAI kan PAI di SMP ada lima elemen gitu kan Pak. Elemen Iya. fikih, elemen Al-Quran hadis dan segala macam gitu. Nah, salah satunya itu kan ada elemen fikih, maka dari itu untuk di kelas 8 ini kami eh, saya mengkonsepkan dalam modul ajar itu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari dari capaian pembelajaran yang kita pedomani yang baru gitu Pak. Gitu yang saya pahami Pak. Oke. Baik. Dalam penyusunan ATP dari TP yang sudah dirumuskan, itu kan memang ada beberapa teknik ya yang dikenal. Ada macam-macam itu ya, kan, ya, penyusunan untuk ATP-nya. Di antaranya ada yang disusun dengan menggunakan konkret ke abstrak gitu. Itu Oh, ada maaf yang Pak, disusun yang itu. dari deduktif induktif, ada deduktif itu Bu. Oh gitu ya Pak. Maaf Pak. Mudah ke sulit gitu. Di Kayak modul ajarnya itu ada tuh. Di modul ajar di eh, bagian di bagian Ibu bisa melihat di bagian ini kegiatan belajar 4 penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, kegiatan belajar yang keempat ya Pak. kegiatan pembelajaran keempat yang ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi dari CP kemudian diturunkan pada TP. Ya, Iya. dari beberapa TP-TP itu disusunlah langkah-langkah atau step by step. Ya, mulai dari yang pertama sampai kesekian kalinya itu menggunakan prinsip-prinsip ya. Di antaranya salah satunya adalah eh, menggunakan yang dari mudah ke sulit. Gitu. Hmm. Ya, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran guru dapat mengurutkan tujuan. Yang itu kan alur ya Bu, alur kan Ya, alur. ya, Itu ada alurnya. beberapa cara konkret ke abstrak itu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ini. Komponen pembelajaran modul ajar, tujuan, materi ajar, metode, media, dan LKPD, instrumen asesmen yang dapat menggambarkan critical thinking, critical thinking, reflective thinking, dan decision making. Kira-kira semua dari C ini masuk dalam modul ajar Ibu. Rasanya insya Allah udah ada semua Pak. Yang bagian critical thinkingnya bagian apa bisa disampaikan? Ini Pak, yang critical thinking. Ini ada di sini Pak, di kegiatan inti yang nomor 3, yaitu membimbing, yang pertama dulu orientasi peserta didik pada masalah, yaitu ketika ini kita jelaskan situasi, nah ini memancing mereka untuk berpikir kritis. Ketika seorang siswa mengikuti studi tiru yang di tempat apa dalam perjalanan jauh selama bulan Ramadan, nah bagaimana dengan ibadah puasa dan sholatnya? Itu adalah sebuah pemantik agar mereka berpikir kritis. Nah nanti mereka juga dibimbing
membimbing untuk mencari apa nih Pak, sumber-sumber yang bisa mereka temukan baik melalui buku-buku sumber, internet maupun lewat diskusi. Baik, yang bagian decision makingnya. Yang decision makingnya nanti ada di evaluasi Pak. Setelah mereka berdiskusi, nanti kan mereka apa nih namanya menyajikan hasil diskusi yang mereka lakukan. Setelah itu di endingnya nanti ada siswa-siswa dari kelompok lain yang bertanya, kemudian kita analisis gitu. Nah akhirnya diambillah kesimpulan bahwa diputuskan bahwa oh cara mereka beribadah tuh ketika dalam kondisi khusus itulah seperti ini loh gitu. Gitu. Itu yang decision makingnya tuh Pak. Baik ya, ada kondisi tertentu bagaimana menyikapinya, kemudian Iya, didukung dengan beberapa sumber-sumber rujukan yang apa ya, kredibel gitu ya. iya benar begitu Pak. Baik. Baik, selanjutnya terkait dengan poin 4, pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial, advance material secara bermakna. Bisa dijelaskan, Bu, materi ajar esensial pada materi Anda apa itu? Materi ajar yang esensial pada materi saya ini adalah konsep rukshoh, Pak. Jadi apa pengertian rukshoh. Nah, pengertian rukshoh ini dasar gitu seperti itu dan harus dipahami oleh semua siswa. Baik. Kemudian advance material. Advance-nya itu eh, seperti ini, Pak. Dalam kondisi seperti apa rukshoh ini berlaku gitu. Gitu, Pak. Baik. Eh, Tolong Ibu Nisa Ya. simulasikan singkat bagaimana Ibu menyampaikan advance material atau pembelajaran yang bermakna ini kepada siswa-siswi Ibu. Coba. Baik, Pak. Saya cara menyampaikannya aja gitu ya, Pak Ya, ya. ini simulasi, simulasi saja. Oke. Eh, cara bisa ulang nih Pak cara menyampaikan pembelajaran yang materi advance ini ya Pak ya. Ya. Coba didemonstrasikan, Ya. ya, demonstrasikan bagaimana ketika Ibu mengajar pada bagian menyampaikan ya pemahaman bermakna kepada siswa itu seperti apa gambarannya? Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Dari hasil diskusi kita pada siang hari ini, tadi sudah kita diskusikan, ada yang mendiskusikan tentang konsep rukhsah, ada yang mendiskusikan tentang bentuk-bentuk rukhsah, kemudian syarat berlakunya dan hikmah disyariatkannya rukhsah. Nah, dari Ananda semuanya, tadi sudah ada beberapa pendapat yang dikemukakan. Silakan coba Ananda menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kira-kira kenapa dalam kondisi yang seperti apa rukhsah itu bisa berlaku? Nanti kemudian ada beberapa siswa yang berpendapat, oke bagus, terima kasih. Maka bisa kita simpulkan, ayo kita simpulkan bersama. Rukhsah itu tidak adalah kemudahan dari Allah, tapi bukan berarti sembarang diberlakukan. Nah, rukhsah itu hanya berlaku ketika dalam kondisi khusus. Yang pertama apa tadi Ananda? Coba kita ulangi kembali. Yang pertama tadi, ya bagus sekali. Ketika misalnya dalam perjalanan jauh. Yang kedua dalam kondisi sakit. Yang ketiga dalam kondisi darurat, perang ataupun bencana alam. Nah, berarti hal itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Ini bukti bahwa Islam itu fleksibel, tapi bukan berarti kita mudah-mudahkan. Oke, cukup sekian. Baik, ah, baik untuk pembelajaran bermakna. Jadi intinya Islam itu mengajarkan kemudahan, Ya, gitu ya. Mengajarkan kemudahan kepada pemeluknya, tidak mempersulit. Terbukti dengan salah satu ajarannya adalah adanya rukhsah keringanan dalam ibadah yang dilakukan. Nah, pada materi ini mempelajari tentang rukhsah itu sendiri. Baik, bagus Bu Nisa. terima kasih Pak. Selanjutnya pendalaman asesmen. Kalau asesmen ini Bu, asesmen ini memang benar sudah inline dengan ya tujuan pembelajaran ya, TP-nya ya. Ya, ya Pak. Baik, Ibu melakukan asesmen ada berapa kali asesmen?
Biasanya di awal kita melakukan asesmen diagnostik, yaitu yang tes awal tadi. Kemudian Ya. nanti ada asesmen formatif, yaitu ketika kita bertanya jawab dengan siswa ketika materi. Kemudian di akhir itu nanti asesmen sumatif, Pak. Ya, yang sumatifnya di akhir itu maksudnya di mana itu? Kadang dalam pembelajaran itu bisa jadi kita melaksanakan post test atau kadang-kadang biasanya sih waktunya nggak cukup sumatifnya ya nanti Pak di PH ataupun di akhir semester gitu. Secara baik. Baik itu memang benar sudah di ini ya, sudah dipastikan sesuai dengan ya evaluasi yang sifatnya mencakup tiga ranah, baik yang afektif, kemudian dari kognitif dan juga psikomotor. Ya, insya Allah sudah Pak. Coba saya ingin lihat yang terkait dengan LKPD-nya. Ada Bu LKPD-nya? Ada Pak di bawah di lampiran. LKPD. Oke. Ini saya ini di mana ini rubrik penilaian kerja kelompok. Baik, kemudian lampiran lembar tes tertulis. Nah, lembar tes tertulis Ibu di Ya. halaman berapa ini lampirannya ini? Oke, ini ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan rukhsah dalam Islam? Ini tiba-tiba keluar bunyi soal seperti ini. Apakah Ibu sudah merumuskan kisi-kisinya? Sudah Pak, sesuai Di, dengan ini. di mana itu kisi-kisinya bisa saya lihat? Tapi di sini di sini belum belum ada Pak. Maksudnya gini, kami menyesuaikan dari apa dari tujuan pembelajaran dan materi yang ada gitu. Itu aja Pak. Baik. Ya, Bu Nisa, ini berarti ada tambahan ya dari saya. Ya, Untuk alat evaluasi, memang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ingin melihat sejauh mana siswa itu menguasai materi yang sudah dipelajari. Nah, sebelum muncul butir-butir soal itu, Ibu merumuskan terlebih dahulu kisi itu sih soalnya. soalnya. Oke, isi soalnya kira-kira untuk soal ada berapa? Misalkan ada 10 untuk satu dan dua itu menanyakan tentang materi bagian apa itu. Sehingga nanti ketika disusun beberapa bentuk soal, ya, ketika di pre maupun post testnya, itu siswa tidak akan kesulitan dan relatif nilainya itu tidak sampai berbeda jauh antar satu soal dengan soal yang lainnya karena memang sudah ada koridor. Jadi berupa kisi-kisi yang sudah ditentukan itu. Ditetapkan dari G, awal Pak. G Kira. misalkan yang pertama siswa mampu memahami makna rukhsah. Ini misalkan itu. Nah, berarti pertanyaannya tidak akan jauh dari apa itu Dari itu rukhsah, ya. apa yang Anda ketahui tentang rukhsah gitu. Misalkan seperti itu. Iya Nah, Pak. disebutkan misalkan juga pada soal yang ketiga, isinya menyebutkan siswa mampu menyebutkan contoh rukhsah dalam Islam, misalkan. Itu nanti pertanyaannya juga ya terkait dengan macam rukhsah yang akan ditanyakan. Dan saya kira Ibu sudah paham juga terkait dengan perumusan kisi-kisi soal ini. Insya Allah Apa, sudah cuma, Pak. cuma Tapi belum tidak tertuliskan, dibuatkan gitu. di sini. Gitu, Nisa. Baik, baik Bu Nisa. Ya Pak. Selanjutnya, oke, pokoknya intinya itu Bu Nisa. Jadi antara tujuan, ya, kemudian alat evaluasinya harus disesuaikan. Siap. Oke, berikutnya. Dan kemudian modul P5 PPRA yang sekarang dikenal dengan P5RA. Mm-mm. Itu di mana itu? Saya bisa melihat modulnya itu, Bu. Oh, saya punya Pak. Gimana saya share screen apa gimana Pak? Di sini belum Iya, ada. di share screen saja. Share screen saja ya Pak ya. Iya, saya belum bisa melihat. Apa saya stop dulu ya? Bu Penisa bisa petunjukkan ke saya. Oh gitu. Oke Pak.
Sebentar Pak, kayaknya belum Oke. kebuka. Hmm, ini. Ini Pak. Kelihatan ya Pak ya. Oke, sudah terlihat. Nah, ini Penyusunan modul proyek P5 PPRA, dimensinya, penerimaan elemennya, subelemen, akhir fase. Di mana Ibu apa menyusun ini dari dimensi, elemen, subelemen, akhir fase ini sudah benar-benar sesuai dengan panduan? rasanya insya Allah sudah disesuaikan Pak. Dan ini kebetulan kami kan apa Pak, ini sudah dilaksanakan juga malah di sekolah gitu, untuk tahun kemarin. Oh sudah, Jadi kami sudah oh udah sudah di mengolah, udah mirip-mirip sudah itu gitu. diaplikasi, diimplementasikan ya, Sudah diterapkan. Pak, sudah ada. Hmm, dimensinya ada berapa dimensi untuk topiknya pisang olahan sumber cuan, Ya, kewirausahaan kalau untuk pengolahan ini pisang. ya ada 3 dimensi Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus gotong royong dan kreatif. Ini tahun lalu Pak kami aplikasikan. Tapi nggak tahu, eh, maksudnya rasanya udah disesuaikan dengan apa nih Pak, dengan panduannya gitu kan seperti itu gitu. Dan kami kan kemarin tuh Iya. baru pertama juga melaksanakan P5 tuh, itu tahun pertama kami gitu. Dan inilah seperti modulnya gitu. Ya, jadi ini kan memang kalau penyusunan modul project itu kan memang tinggal melihat, menyesuaikan, tinggal copy paste gitu aja. Yang penting apa ya, sesuai, Iya, Pak. sesuai ya sub elemennya, kemudian akhir fasenya pun demikian. Akhir fasenya pun demikian. Di mana Ibu bisa menemukan akhir fase ini? Ini apa ya ini? Rasanya kemarin ada di panduan Pak, memahami konsep sebab akibat ini. Ini ya, saya bisa dipastikan Ibu menyusun ini. Ini Ya, untuk kelas berapa? Kelas berapa, ini Bu? untuk kelas 7 kemarin Pak, Kelas 7 berarti fase berapa? fase D. Fase D. Jadi fase D ya. Nanti ambilnya di fase D untuk apa? Tema kewirausahaan. Iya, Dimensinya apa nanti berlihat-lihat di akhir fasenya. iya, Itu nggih. iya Nah, Pak. ada yang berkembang, ada yang perlu Ya, apa itu berkembang gitu sesuai ya. harapan Biar gitu. saya Belum gitu. berkembang kayak gitu. Oke. Baik, kalau sudah apa ya istilahnya Ibu bisa menangkap ini berarti sip, oke lah paling tidak seperti itu. Bisa digeser ke bawah Bu? Geser ke bawah Pak. Sip. Oke, ya. Oke, terus terus ke bawah. Terus Pak, Sekarang ke langkahnya Bu. Sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu apa saja kemarin itu yang disampaikan bentar. oleh. Oh, yang ini ya? Nah, itu langkah-langkahnya. Saya ingin lihat langkah-langkahnya. Lalu Iya. pengenalan, mengenal, membangun kesadaran dan mensosialisasikan proyek P5 perusahaan. Oke, mengenalkan tema proyek, membuat laporan pesan. Oke. Kontekstualisasi berarti apa yang Ibu lakukan di kontekstualisasi, Ibu? Ini Pak, kita menjelaskan kepada siswa. Sebenarnya gini Pak, cerita Pak ya, karena Ya. ini udah diaplikasikan kemarin gitu kan. Jadi mereka ini ada kesalahpahaman kemarin. Kalau ditanya ini P5-nya apa? Pisang gitu kan. Jadi kan ada yang sesuatu yang ngambang dan salah di sini gitu kan. Maksudnya kan bukan bukan pisangnya itu yang intinya gitu, tapi bahwa kita menanamkan nilai-nilainya. Nah, itu kita lakukan kontekstualisasi bahwa dengan mereka bergotong royong, dengan mereka berpikir kritis dan apa nih bekerja sama segala macam, mereka bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar mereka. Ada banyak yang bisa diolah dan bisa menjadi sumber sumber uang juga gitu. Nah, salah satunya adalah pisang. Nah, jadi apa nih Pak, mengunci konteks itu ke siswa itu yang kita lakukan. Oke. Kontekstualisasi bisa bisa diartikan pula dengan misalkan Ibu karena memang kondisi yang ada di tempat Ibu itu Ya, bukan adalah itu gitu. tempat penghasil pisang, misalkan.
Nah, tempat penghasil pisang yang mana ini adalah merupakan sumber-sumber apa ya yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan. Bisa digunakan untuk wirausaha, mengenalkan kepada anak-anak itu bagaimana mengolah pisang. Jadi jangan Betul. sampai kita menghasilkan pisang sendiri, tapi hanya ya, Yang dijual secara mentah gitu ya. cara mentah iya Ya, dan secara nggak jadi mentah ya. ini. Ya, Istilahnya kalau istilahnya kalau diolah dulu kan nanti nilai jualnya nilainya lebih naik gitu Pak. ya lebih naik. Nah, itu karena memang kontekstual yang ada di lapangan tempat kami atau ibu berada itu merupakan penghasil pisang dan perlu dimanfaatkan, disampaikan kepada siswa bahwasanya penting sekali untuk mengolah pisang ini bisa menjadi berbagai macam produk olahan makanan yang nantinya bisa menghasilkan atau bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya ini apa Bu? Olahan pisangnya Bu? Itu tuh kemarin diserahkan kepada mereka dan banyak olahannya Pak. Misalnya ada keripik. Misalnya kami bagi ada olahan tradisional, ada olahan yang modern. Yang tradisional Modern. nanti Ya. ya misalnya keripik pisang, goreng pisang. Yang modern nanti biasanya kan kayak itu Pak, pakai tambah-tambahan coklat atau apa kayak gitu. Oke, baik. Oke. Eh, Selain itu tadi memang untuk P5, P2RA, P5RA itu adalah titik tekannya adalah menanamkan nilai kepada siswa Ibu. Tadi yang Ibu sampaikan benar sekali. Jadi mengelola apa terkait dengan proses-proses pengenalan, kontekstualisasi, aksinya itu di sana tidak lepas dari apa yang namanya nilai. Ya, jadi yang dilihat itu tidak hanya sekedar produk yang dihasilkan, tetapi bagaimana siswa di sana bisa berkolaborasi. Tadi mengangkat kolaborasi juga, ya, gotong royong. Iya. Tuh, bagaimana siswa itu apa ya, tumbuh jiwa kreatifnya, ya, memanfaatkan sumber sumber daya alam yang ada, itu, misalkan seperti itu. Baik, oke. Dan ini juga Selanjutnya Pak. dalam. Oh, oh iya. Dan sebenarnya ya maksudnya terpancing dengan kalimat Bapak tadi juga gitu. Yang menumbuhkan kolaborasi ke siswa, apalagi siswa SMP ini turunnya sesuatu yang berat dan besar juga gitu kan Pak. Jadi terbukti bahwa ini kan proyek pertama kami dulu waktu itu Pak. Jadi ketika sudah dibagi kelompoknya, nanti si ini membawa apa, mereka gitulah kan. Terjadi macam-macam ini kan konflik gitu kan Pak. Ih, si ini nggak tanggung jawab, si ini nggak mau bayar, si ini nggak mau bekerja gitu. Nah ternyata memang betul-betul dengan proyek inilah kita bisa melihat dan menanamkan ke mereka. Nah, yang ini kerjasama tuh seperti ini loh gitu. Kalau punya proyek itu menyelesaikannya seperti ini. Kalau nggak sama-sama nggak akan selesai gitu. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi bekerja bekerja sama itu tidak sekedar bekerja bersama-sama. Betul. Ya. Jadi bekerja sama ya satu kesatuan, saling bersinergi, selaras, seirama, senada. Jadi satu kesatuan untuk menuju pada tujuan yang sama. Gitu, nih. Oke, Iya, Ibu. Pak. Baik sekali, bagus sekali. Memang dari sana banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh siswa, Oleh siswa, terutama ya terkait benar dengan banget, Pak. nilainya itu. Oke, Ibu. Saya kira untuk yang aktivitas P5, P2RA. Kemudian untuk yang RA-nya tadi, apa tadi, Bu? Yang nilai Yang rahmatan lil alaminnya? yang RA-nya ini ada saya cantumkan di sini, Pak. Tapi sejujurnya di SMP itu nggak ada yang RA-nya itu, Pak, gitu. Kami yang memang P5 aja. Yang RA tuh lebih ke di madrasah. Kemenak memang. Iya, Nggih, jadi di di Kemenak. SMP Ya. kami memang nggak ada gitu. Oh, Ibu di SMP nggih? Iya, saya SMP, Pak, Iya, SMP 3. Kemendikbud memang tidak ada. Itu tambahan khusus dari Kemenak Iya, yang betul, Pak. menambahkan untuk rahmatan lil alaminnya. Betul, Pak. Jadi ibu diminta untuk menambahkan ini walaupun memang tidak diajarkan Tidak secara ada. langsung di lapangan, deh. Iya, betul, Pak. Tapi setidaknya sedikit tahu ya terkait dengan tambahan RA ini di Sudah. dalam kurikulum Merdeka di Kemenag, ya, Bu. Iya, iya, Pak. Ya, tapi tidak ada salahnya kalau memang dari Kemendikbud mengakomodir ya tidak ada masalah. Yang penting memang kalau P5 dua-duanya ada.
P5 dua-duanya baik di Kemendikbud karena memang Kemenak itu Tambahannya berpihak RA ya gitu ya Pak di ya. menambahkan RA. Baik, saya kira itu untuk yang P5, P2RA sudah cukup. Berarti selanjutnya yang berikutnya sudah ini tinggal BTQ ya. Oh iya, iya Pak. Saya stop share ya Pak. Oke, stop share dulu. Saya coba lihat di tadi yang saya share di grup itu G2 ya, sebanyak 4 RPP, 1 P5, 2 RA sudah. Oke. Iya. RPP-nya nanti akan saya berikan, insya Allah akan saya berikan catatan-catatan Ibu. Tadi kan untuk melihat apa ya penguasaan Ibu terkait dengan modul ajar. Kemudian yang terakhir kita BTQ. lanjutkan pada sesi yang terakhir yaitu BTQ, baca tulis Quran. Silakan Ibu bisa membuka Al-Qurannya Ibu. Iya, ini udah Pak. Bisa dibuka surat Hud, Ibu. Surat Hud. Surat Hud, juz surat Hud ayat juz 12 Bu, yang ayat 41 Ibu. 41 Pak. Oke. Eh, ayat 41 ya Pak ya. Saya langsung Oke. baca ya Pak. Surat. A'udzu Baik, boleh. billah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Cukup, cukup dulu. Saya berikan masukan. Tadi Ibu bacanya Ad- majroha. Ada opsi majreha itu ya Pak ya. Nah, yang benar majroha atau majriha Ibu? Hmm, kayaknya ada berbagai ini kan Pak, ada berbagai riwayat kiroah gitu kan. Cuman ini saya kurang ini lah Pak, kurang menguasai yang bagian itu. Iya. Tapi kalau yang muktabaroh yang biasa yang Majareha ya. diikuti Halo Pak, Pak Agung. Uh, halo. Nah, ini sudah. Silakan, silakan kita mulai kembali. Kita lanjutkan lagi. Nanti disambungkan saja Bu, untuk videonya, ya. oh Bisa gitu. digabungkan saja. Nanti ini kan yang dari tadi yang rekam kan Ibu, toh Bu Iya, Nisa, ya. iya saya Pak. Ya, baik kita lanjutkan biar tidak Ibu. Ini sudah hampir 1 jam. Eh, Baik untuk BTQ-nya tadi catatan dari saya tadi untuk majroha min ibil Quran. Jadi dia hukum bacaannya adalah imalah dibaca condong. Majareha. Kan ya? Majriha. Beda dengan yang wadduha wadduhe beda itu. Oh gitu. Itu saya Nah, ragu itu pula tadi. Oke baik itu Pak. itu qiraah sab'ah. Oke, beda itu. Baik, kemudian bisa dilanjutkan lagi, Bu. Ya, baik Pak. Oh Ayat masih berikutnya. lanjut bacanya ya. Iya, ayat berikutnya. Oke, bentar Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي تجري بهم في موج كالجبال
ونادى نوح ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Cukup, Ibu? Ya. Ibu merasa ada yang kurang pas dalam membacanya? Iya, Pak. Mana? Yang Ibu masih ragu membacanya yang bagian mana? Yang yang nun nun yang Nuh benahu tuh, Ya, Nuhuni benahu ya. ya Nuh benahu. Nuhuni benahu. Itu tahu nggak kenapa dibaca Nuhuni benahu? Iltiqa'us sakinain. Jadi tanwin itu kan mati. Dihadapkan dengan hamzah yang mati pula. Kemudian ditolong dengan nun wikoya. Nun untuk mencegah bertemunya dua mati. Maka dia dihidupkan dengan Nuhuni benahu. Nuhun. Oh, jadi Nuhuni ini benahu. Nuhun gitu ya, Pak ya. Nuhun benahu. Ya, Nuhuni, ya, bacanya Iya, iya. Nuhuni benahu. Iya. Sama yang kedua, ada satu yang ibu mungkin juga ragu membacanya. Ya Bunayyar kam ma'ana. Tadi ibu bacanya ya yarkab ma'ana. Yang Welcome benar kam ma'ana. kemana? Nah, itu kira-kira hukum bacanya apa ibu? Itu apa ya, Pak? Oke, saya beritahu. Itu salah satu dari idgham meleburkan hukum bacaan, meleburkan. Itu ada idgham mutamatsilain atau mutaqariban dan mutajanisain. Yang ini adalah mutajanisain. Ya. Bertemu dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Tuh. Ya termasuk di antaranya adalah itu yang barusan Ibu baca irkam ma'ana. Ba bertemu dengan Kemana? Berarti mim. banyak G. nggak kedengeran lagi harusnya ya, Pak ya. Sudah dileburkan. Oke, Baik, itu ya Ibu. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah silakan Yunisa tuliskan, monggo dibuka, ya. dituliskan surah Al An-Nasr. 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 Nggih, napa Bu An-Nasr? Oh, ditulis sekarang terus diliatin ke layar Ditulis, gitu, Pak. ditulis dulu monggo. Nggak usah dilihat, nggak usah melihat. An-Nasr nggih. Oh Surat iya. An-Nasr apa awalnya apa Bu? Awalnya An-Nasr. Iza jaa nasrullah. Nggih, monggo silakan. Silakan ditulis. Ini yang harus upacara Pak Jamaah. Kemampuan upacara. Upacara Pak. Dan Agusnya udah lewat bulan kemarin. Nyusul katanya nyusul. Daging nasionalis. Ya, Pak. Oke, silakan ditujukan ke saya Bu Nisa. Oh Gimana? iya, itunya dimatikan dulu. Backgroundnya dimatikan dulu. Bentar, Pak, bentar. Di mana ya, Pak? Oh, ini nih. Dimatikan dulu dia di gambar video. Dinonkan saja. Baik. Ih,
Saya lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bagus, tidak ada salahnya ya. Makasih, Pak. Nah, baik. Untuk penulisan sudah bisa dibaca, paling tidak sudah bisa dibaca untuk merangkainya, merangkainya sudah sesuai mana yang harus dirangkai, kemudian kata per kata gitu ya. Kadang ada yang kata sama kata yang lain disambung-sambung itu nggak jelas jadi bacaannya gitu. Walaupun bisa dibaca tapi penulisannya salah. Tapi ibu ini untuk Bu Nisa, alhamdulillah secara umum tulisannya benar, ya. Untuk bagusnya nanti kesekian gitu ya. Itu kan biasanya pakai khot ya, menuliskan Iya. pindahan tahsin. Dulu dulu ikut ekskul kok tuh Pak, nggak bisa-bisa. Jiwa seni kurang. Oke. Tapi alhamdulillah Ibu. Oke, tadi untuk tulisannya baik gitu. Baik Makasih, Bu Pak. Nisa, saya kira cukup untuk ujian komprehensif pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Eh, Baik untuk itu ada yang ditanyakan sebelum ini kita akhiri? Hmm. Nanti karena yang terpental itu apa videonya udah tersimpan dua-duanya tuh kan Pak? Insya Allah tersimpan. Kalaupun tidak, nanti konfirmasi ke yang punya Pak Link. G, Masih Kak. punya link Pak Ishak G. Ishak. Gitu. Jadi Iya, nanti saya gabungkan keduanya baru diupload gitu ya Pak ya. iya, baru diupload, baru diupload. Makasih Biasanya Pak. penilaian itu akan keluar setelah ada videonya. Saya lihat kembali rekaman videonya itu. Ada. Gitu ya Bu. Sukses untuk Bu Nisa. Terima kasih Kita Pak. akhiri ujian pada kesempatan ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.